Shalom, pagi. Inilah anak yang kau kasihi. Kami bagaikan biji matamu dan kami bersyukur. Kami juga merasakan bagaimana pemeliharaan yang kau berikan hidup kami. Kalau bangunan tubuh yang sehat, dan sebelum kami mengadakan aktivitas lain atau bekerja atau sekolah kuliah, kami utamakan Tuhan di atas segala-galanya, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kami percaya bicara makan minum sudah sediakan buat kami. Kami juga boleh naikkan boleh mendengarkan renungan firman-Mu sekaligus singkat, tapi firman ini boleh mengoreksi, membimbing, mencelitkan, mengajar hidup kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita membuka firman Allah. Galatia pasal 4. Galatia pasal 4 ayat 12 sampai ayat yang ke-20. Galatia pasal 4 ayat 12 sampai ayat 20. Ingatlah akan hubungan kita yang semula. Aku minta kepadamu saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah aku alami sesuatu yang tidak baik daripadamu. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu yang merupakan cobaan bagi kamu. Namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikkan. Tapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah. Malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu. Dan sekarang di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu bahwa jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikan kepadaku, apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu, tetapi tidak dengan tulus hati. Karena mereka mau mengucilkan kamu supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain dalam perkara-perkara yang baik, asal pada setiap waktu dan bukan hanya bila aku ada di antaramu. Hai anak-anakku, karena kamu akan melihat sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini, dapat berbicara dengan suara yang lain, karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Puji Tuhan, suatu mutiara yang indah yang kita dapat petik, mengingatkan kita hubungan kita yang sempurna. Bagaimana hubungan Paulus dengan jemaat Galatia. Paulus begitu rindu melihat jemaat Galatia mengalami suatu hidup yang berbahagia. Tapi bukan waktu dia datang, tapi setiap saat. Setiap saat boleh hidup bahagia bersama dengan Tuhan. Maka dikatakan sekalipun harus menghadapi tantangan, sebagaimana pada ayat yang ke-19. Hai anak-anakku, karena kamu aku menjadi sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Kita perhatikan firman Tuhan. Paulus berbicara pada jemaat Galatia. Hai anak-anakku, karena kamu aku menjadi sakit bersalin lagi. Ya. Jadi Paulus begitu mengasihi jemaat Galatia. Dia mengalami sakit, bagian sakit bersalin untuk mendapatkan suatu jiwa-jiwa. Karena jemaat Galatia, jangan sampai jemaat Galatia terhilang. Dia masih membagikan jemaat Galatia bagikan anak yang dihasilkan, ya, anak yang dihasilkan dari perjuangan pergumulan yang berat. Maka dikatakan, hai anak-anakku, karena kamu aku menjadi sakit, yang mengatakan Paulus menjadi sakit bersalin lagi.
Dia Paulus membayar harga. Dia mengingatkan jemaat Galatia supaya dia mengalami kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Dari kata sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Dia merindukan jemaat Galatia seperti serupa dengan Kristus. Sebab Tuhan mau ingin mendapatkan juga gerejanya seperti Kristus. Seperti Kristus. Apa seperti karakternya seperti Kristus, tingkah lakunya seperti dengan pengertian sifatnya. Sebab ketika kita datang dosa, bagikan kita kaca yang remuk. Dia ingin mendapatkan kaca itu sempurna lagi. Sebab bagaimana Efesus pasal 5 ayat yang ke-27, dia ingin dapatkan gereja yang tidak cacat celah. Dia merindukan rupa Kristus nyata dalam hidup kita semua, bukan rupa iblis. Hidup kita bukan memancarkan iblis atau rupa iblis, tapi rupa Yesus. Sehingga orang tertarik akan kita, orang mau menerima Yesus sebagai juru selamat karena kita rupa Kristus nyata dalam hidup kita semua, bukan rupa binatang apa rupa iblis, tapi rupa Kristus. Maka Paulus sampai berjuang, biar kau mengalami kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Dia harus mengalami harga yang dibayar oleh Paulus. Bagaimana jemaat Galatia boleh mengalami berkat Allah, berkat ilahi, sehingga rupa Kristus nyata dalam jemaat Galatia. Amin. Dan rupa Kristus juga nyata dalam hidup saudara. Kalau saudara pagi hari mencari Tuhan dan saudara mendengar firman Allah, bagaimana firman Allah menyucikan hidup kita, firman Allah mengoreksi hidup kita, firman Allah membentuk kita supaya kita dapat di gereja yang tidak cacat dan celah. Amin. Terima kasih Bapa di surga buat firman mengingatkan, yang mencelingkan, yang mengajar dari hidup kami. Maka pada pagi hari ini kami berterima kasih kepada Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami. Dan sebentar kami bekerja, berdagang, sekolah, kuliah, pergi dengan selamat, pulang dengan selamat. Apa jadi kebutuhan kami, Kau cukupkan Tuhan. Kembalikan besok pagi dalam keadaan tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para lawan, para TNI Polri. Berikan mereka takut pada Tuhan. Dari sembilan tahun politik, tetap Kau beri keamanan negara kami Indonesia. Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.